Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah permata biru yang disebut orang sebagai surga terakhir. Pulau Gag di Raja Ampat bukan hanya rumah bagi hutan tropis yang masih alami, tetapi juga bagi laut jernih, terumbu karang yang menakjubkan, dan kehidupan yang tumbuh tanpa batas. Namun, di balik keheningan yang memukau ini, perlahan muncul bayangan ancaman. Perubahan tata guna lahan mulai membuka pintu bagi eksploitasi yang tak terkendali. Melalui peta tutupan lahan dari citra satelit yang kami buat, pada tahun 2017, sebagian besar pulau masih didominasi oleh hutan lebat dan vegetasi alami. Wilayah hijau tua menggambarkan kawasan yang masih utuh, sementara hanya sedikit area yang mengalami gangguan atau pembukaan lahan. Namun, ketika kita bergerak ke peta tahun 2025, perubahan mulai terlihat jelas. Area hijau alami semakin menyusut, tergantikan oleh warna yang menunjukkan pembukaan lahan, baik untuk aktivitas pertambangan, pemukiman, atau akses jalan baru. Pola pembukaan ini menunjukkan bahwa intervensi manusia sudah semakin masuk ke bagian-bagian pulau yang sebelumnya masih alami. Pulau Gag yang terletak di gugusan Raja Ampat, Papua Barat Daya, merupakan bagian dari kawasan konservasi laut yang sangat penting bagi Indonesia. Menjadikannya salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Kawasan ini mencakup lebih dari 1.185.940 hektar perairan yang dilindungi, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan Raja Ampat tahun 2019 sampai 2038 oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Potensi ekologis ini juga menjadi fondasi ekonomi untuk masyarakat lokal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat, jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah ini sejak tahun 2017 stabil di kisaran 20.000 hingga 25.000 orang per tahun, bahkan menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi. Setiap wisatawan diperkirakan menghabiskan antara 10 juta hingga 15 juta rupiah selama kunjungan mereka. Dengan asumsi konservatif, potensi pemasukan langsung dari sektor pariwisata berkisar antara 250 miliar hingga 375 miliar per tahun. Studi dari Universitas Gadjah Mada dan WWF Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 60% pendapatan pariwisata di Raja Ampat mengalir langsung ke masyarakat lokal melalui homestay, jasa pemandu, transportasi laut, kuliner, dan kerajinan tangan. Sebaliknya, sektor pertambangan nikel di Pulau Gag yang dijalankan oleh PT Gag Nikel menjanjikan pendapatan negara dan investasi asing. Namun, laporan dari Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi langsung ke masyarakat lokal sangat terbatas, sementara dampak lingkungan sangat signifikan. Aktivitas tambang menyebabkan deforestasi, sedimentasi laut, dan pencemaran air, serta berpotensi mengganggu kawasan hutan lindung seluas 6.034 hektar dari total izin usaha tambang seluas 13.136 hektar. Selain itu, studi dari Conservation International menyebutkan bahwa kerusakan terumbu karang akibat aktivitas industri dapat menurunkan daya tarik wisata hingga 60%, yang berarti potensi kehilangan ratusan miliar rupiah setiap tahun. Kerusakan ekosistem laut seperti ini tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan waktu puluhan tahun. Sektor pariwisata berbasis konservasi telah terbukti lebih tahan terhadap krisis. Saat pandemi COVID-19 melanda, banyak homestay lokal tetap bertahan berkat dukungan komunitas dan model ekonomi berbasis alam. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata yang berkelanjutan bukan hanya tentang soal pendapatan, tetapi juga soal kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat. Kini, Pulau Gag berada di persimpangan. Pilihan yang diambil akan menentukan apakah kita mempertahankan ekosistem yang menopang ekonomi lokal atau mengejar keuntungan jangka pendek yang beresiko tinggi. Karena jika eksploitasi terus berlanjut, bukan hanya keindahan alam yang hilang, tetapi
juga masa depan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Raja Ampat. Eksploitasi sumber daya alam seperti industri pertambangan telah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Nilai jual hasil tambang yang tinggi di pasar global menjadikannya sektor yang sangat menguntungkan bagi negara. Namun, di balik keuntungan finansial tersebut, aktivitas tambang seringkali membawa konsekuensi terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat sekitar. Di Pulau Gak, kegiatan pertambangan membuka kawasan hutan tropis primer yang sebelumnya masih alami dan utuh. Kerusakan ekosistem akibat pertambangan membuat daya tarik wisatawan di Raja Ampat akan menurun. Masyarakat yang semula dapat mengembangkan ekonomi kreatif dan ekowisata kini telah kehilangan peluang tersebut. Karena kondisi lingkungan yang kini tidak lagi mendukung untuk kegiatan wisata tersebut. Perubahan hutan menjadi lahan tambang adalah dilema nyata. Namun masa depan Raja Ampat tidak harus memilih antara ekonomi atau lingkungan. Dengan pengelolaan yang bijaksana, keduanya bisa berjalan berdampingan. Lingkungan yang terjaga menciptakan ekonomi yang kuat, dan masyarakat yang diberdayakan menciptakan masa depan yang berkelanjutan.